raris dane keboiwa ngabeh Prabu Makepati. Om Abhidhamma Sidam, Om Swastiastu. Semoga kita semua selalu hidup berbahagia. Nah, santih itu ya. Baik, Bapak Ibu umat sedharma, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai. Pada kesempatan hari ini, seperti yang sudah saya bawakan tempo hari, sekarang saya akan coba bawakan contoh 3 pupuh sekaligus. Nah, pupuh yang pertama adalah pupuh emas kumambang, kemudian pupuh ginade, kemudian ada satu lagi pupuh ginanti. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pupuh emas kumambang sifatnya itu sedih, ginade juga sedih, kemudian ginanti itu bersahaja, riang gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selalu ingat, selalu ikuti channel ini. Mari kita berbagi, kita belajar tentang bagaimana kita menembangkan pupuh-pupuh. Ingat, selalulah latihan napas, selalu latihan vokal, sehingga kondisi badan kita akan menjadi bagus, sehat selalu. Kemudian bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang senang belajar pesantian ini atau dharma kita ini, akan jadi awet muda. Oke, saya akan coba bawakan pupuh emas kumambang. Emas kumambang itu terdiri dari 5 baris. Oke, saya akan coba bawakan kelanjutan daripada kisah Kebo-Iwo. Nah, teksnya begini. Kebo-Iwo sampun trune sani mangkin jaga terak saya ngerereh ajeng mewah gati ibu aji nandang lare. Nah, kalau begitu tembangnya, tembang dasarnya ya. Coba kita tembangkan. Kebo-Iwo sampun trune sane mangkin jaga terak saya ngereh ajeng mewah gati ibu aji nandang lare. Saya ulang. Kebo-Iwo sampun trune sane mangkin. Nah, diceritakan di kala itu sang Kebo-Iwo ini sudah remaja dewasa. Jaga terak saya. Jagat itu daerah sana, alam di Bali sana. Terak saya jadi paceklik gitu. Susah, serba nyari makan susah. Ngerereh hajang mewah gati, mencari makan itu sangat susah.
Sehingga bapaknya Keboiwo itu sangat susah memikirkan bagaimana caranya menghidupi rakyatnya ini. Haji ibu nandang lare, haji ibu nandang lare. Nandang lare itu sedih artinya. Nah, maka otomatis karena berpikir untuk bagaimana caranya menghidupi rakyatnya, keluarganya, dan dia sendiri, karena daerah itu sangat susah. Itu sebabnya orang tua Keboiwo itu sangat bersedih. Nah, itu untuk tembang Mas Kumambangnya. Kemudian saya lanjutkan dengan tembang Ginade Jaya Prana. Oke, teksnya begini. Raris dane Keboiwo ngabih Prabu Makepatih satya bakti maring ide kerde raharja negantun kalau tah maring buana ajak wardi jagat Bali tanpa pada. Nah, tembang Ginade Jaya Prana begini. Raris dane Keboiwo ngabeh Prabu Makepatih satya bakti maring ide kerdera harja negantun kalau tak maring buana ajak wardi jagat Bali tanpa pada. Nah, diceritakan saat itu di kerajaan Bali, situasinya crowded lah, istilahnya zaman sekarang itu. Cari makan susah, nanam padi susah, pokoknya paceklik lah. Nah, kemudian Keboiwo itu melamarlah menjadi patih di kerajaan Bali dulu, Bali Duipa. Beliau menjadi tangan kanan daripada raja kala itu. Sifat Keboiwo ini adalah satya bakti maring ide. Ide dalam artian ini adalah raja saat itu. Semenjak beliau menjadi patih atau tangan kanan daripada raja ini, maka Raja Bali di kala itu kerde raharja negantun. Negantun itu artinya kerajaan, negara gitu. Jadi negara Bali saat itu sangat subur dan makmur. Ajak wardi, apapun yang disyaratkan oleh raja, rakyat itu mengikuti. Jagat Bali tanpa pada. Nah, dengan kemakmuran Jagat Bali itu subur, makmur, adil, sejahtera, itu Raja Bali itu di bawah kepemimpinan Keboiwo kala itu sebagai seorang patih. Nah, terkenallah Bali itu seantero jagat. Nah, begitu ceritanya yang saya petik di sini.
kalau kita pilah-pilah suku katanya begini, daripada kata-katanya itu, arti kata-katanya begini. Raris dane keboiwo, raris kemudian, dane beliau keboiwo, kemudian beliau keboiwo, itu artinya ngabih Prabu Makepatih, beliau menjadi seorang pengawal raja, menjadi seorang Mahapatih di sana. Satya bakti maringide, satya itu artinya setia, bakti hormat, maringide, ide kepada, maring itu kepada, ide itu sang raja itu sendiri. Kerte rahaja negantun, kerte rahaja subur makmur, negantun itu kerajaan, itu kerajaan Bali, negara Bali itu. Kaloktah maring buana, kaloktah itu artinya terkenal. Buana itu jagat ini, jagat raya ini. Ajab wardi, ajab kukuh Bali itu kuat. Jagat Bali tanpa pada. Makanya negara Bali saat itu tidak ada tandingannya. Tanpa pada, tan itu tidak, pada itu tidak ada yang bisa menyamai. Jadi Bali itu luar biasa. Nah itu kalau kita pilah-pilah teksnya. Kemudian Pupuh Ginanti. Pupuh Ginanti ini sifatnya gembira. Sifatnya gembira. Terdiri dari 6 baris. Oke. Nah, teksnya begini bunyinya. Patih gajah made lantur, ngeke naye sani singit, raris dane rauh ngerage, tangkir ring sang Prabu Bali, Gusti titiang melet pisan, ngikat kanti sarang Gusti. Tembangnya begini. Wate gajah made lantur, ngekenaya sane singit, raris dane rauh ngerage, tangkil ring sang Prabu Bali, Gusti titiang melet pisan, ngikat kanti sareng Gusti. Nah kalau kita belajar teksnya itu gini. Pada gajah made lantur ngekenaya sane singit, raris dane rauh rage, tangkiring sang Prabu Bali, Gusti titiang melet pisan, ngikat kanti sareng Gusti. Nah artinya begini. Pada gajah made lantur. Nah, diceritakan karena Bali sangat terkenal. Kemudian Raja Majapahit mempunyai indikat atau keinginan untuk menyatukan Nusantara. Dan Kerajaan Majapahit tahu bahwa dua Mahapatih Bali itu jika bersatu tidak mampu ditundukkan. Makanya saat itu entah hari apa Gajah Mada, Mahapatih Majapahit, dia membuat daya upaya yang sangat tertata. Gajah Mada Lantur. Jadi Gajah Mada Lantur, kemudian Gajah Mada gitu. Ngeke daya sanes, ngeke daya
sane singit. Jadi beliau membuat daya upaya yang sangat rahasia. Rares dane lauk ngeraga. Kemudian beliau Patih Gajah Mada memutuskan untuk datang ke Bali sendirian gitu. Rares dane kemudian beliau rauh ngeraga datang sendiri. Ngeraga itu artinya sendirian. Tangkering sang Prabu Bali dan menghadap Raja Bali di kala itu. Jadi tangkil menghadap, ring kepada sang Prabu, kepada sang Raja Bali. Itu Gusti titiang malat pisan. Di depan sang raja, Patih Gajah Mada berkata begini, "Duh Gusti Maharaja Bali Dwipa, hamba sangat berkeinginan gitu. Berkeinginan apa gitu." Nah kemudian dilanjutkan, "Ngikat kanti sareng Gusti." Dan menjalin hubungan erat dengan Raja Bali gitu. Nah begitu kisahnya. Baik para pemirsa sekalian yang sangat saya banggakan, Bapak Ibu, umat sedharma sekalian, adik-adik dan anak-anak yang sangat saya cintai, untuk saat ini saya dapat bawakan sekian dulu ya. Tolong jangan sampai bosan-bosan mengikuti Hindu Channel Belajar Dharma Gita bersama saya, Ketut Sudari Eka Nuruhan. Kembali saya sampaikan, dengan apa kita membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan simpan di hati. Saya hari dengan para musanti. Om Santi 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 Om.